itu ThinkWeb gitu. Yang kedua, teman-teman, sepertinya di hari ini juga katanya sebagian yang hadir juga teman-teman yang non disabilitas gitu ya, yang mungkin barangkali belum familiar gitu sama tunanetra. Kok bisa sih tunanetra kerja di dunia digital gitu, kan kerjanya pakai komputer, kan kerjanya pakai internet, kan tunanetra nggak lihat gimana caranya gitu. Barangkali aku boleh jelaskan sedikit bahwa kami tunanetra saat ini sudah bisa bekerja menggunakan komputer secara mandiri dengan bantuan software atau aplikasi pembaca layar. Jadi laptopnya, komputernya, smartphone-nya sama seperti punya teman-teman ya yang beli di mall-mall, di pasaran, hanya saja diinstal perangkat lunak pembaca layar gitu. Jadi ketika maksudnya kita memang tidak melihat apa yang tampil di layar gitu, tapi apa yang kita ketik atau yang tampil di layar itu akan dibacakan oleh sebuah suara yang dihasilkan dari tadi software yang kita install tadi itu gitu. Jadi bahwa tunanetra bisa mengoperasikan komputer secara mandiri bukan magic ya, bukan klinik, tapi teknologi gitu ya teman-teman. Oke, baik. Sharing hari ini adalah tentang gimana sih kok tunanetra bisa bekerja di dunia digital. Yang aku sharing barangkali adalah pengalaman aku, yang mana aku sebenarnya kerjanya kantoran gitu ya. Memang sekarang karena kondisinya COVID, sekarang work from home gitu, tapi normalnya sebenarnya nih ngantor Senin sampai Jumat sebetulnya. Gitu. Bahwa mungkin ada pekerjaan di dunia digital yang bisa kita kerjakan freelance atau remote working ya, bisa kerja dari rumah, itu nanti bisa kita bahas. Tapi yang aku sharing hari ini adalah pengalaman aku yang kerjanya ngantor gitu, di kantornya digital agency. Gimana sih kok tunanetra bisa kerja di digital agency? Yang pertama dan yang paling istimewa buat aku adalah kesempatannya itu sendiri, teman-teman. Memang betapa berharganya ya sebuah kesempatan pertama gitu buat kami penyandang disabilitas ya, buat kita penyandang disabilitas itu untuk mendapatkan pengalaman kerja pertama gitu. Nah, ini yang diberikan sama ThinkWeb gitu. Aku boleh bilang bahwa ThinkWeb adalah digital agency pertama di Indonesia yang memberikan kesempatan untuk tunanetra berkarya, belajar, bekerja bersama dengan orang-orang berpenglihatan awas ya, di sektor digital. Gitu. Di saat mungkin perusahaan-perusahaan lain berpikir puluhan kali untuk mempekerjakan tunanetra, gitu ya. Tunanetra berbondong-bondong pengen cari kerjaan, perusahaan lain berbondong-bondong nolak-nolakin tunanetra, gitu ya. Tapi justru Mas Ramya Prajna, CEO-nya ThinkWeb ya, kita panggilnya Mas Rama. Mas Rama saat itu justru pengen punya karyawan tunanetra. Nah, ya kan, pengen punya karyawan tunanetra tuh. Gitu. Jadi memang bahwa aku ada di ThinkWeb saat ini memang dari pihak perusahaannya sendiri sudah welcome, pengen punya karyawan tunanetra. Jadi saat ini ThinkWeb sudah punya 2 orang karyawan tunanetra. Jadi selain aku kan low vision ya. Teman aku ada 1 orang totally blind gitu. Dan sebelum teman aku ini juga ada teman yang pernah magang juga di ThinkWeb gitu. Tunanetra total juga. Nah, berikutnya yang menarik juga dari ThinkWeb, teman-teman. Aku masuk ThinkWeb itu tahun 2017 bulan November. Sekitaran akhir tahun 2015 kalau nggak salah. Ini ada kawanku tadi ya yang magang. Itu dia magang di ThinkWeb waktu itu. Memang kuliahnya jurusan ilmu komunikasi, terus memang ada tugas magang dari kampusnya, apply magang ke ThinkWeb, dan saat itu Mas Rama selaku CEO-nya ThinkWeb yang menyambut baik gitu. Menariknya begini teman-teman, biasanya kan kalau anak magang tuh ini ya ya udah 3 bulan magang di situ aja gitu, di divisi itu gitu. Tapi ini berhubung ada anak magang nih tunanetra, saat itu Mas Rama meminta kawanku ini untuk keliling ke semua divisi gitu untuk menjajal, melihat, meriset lah gitu ya, mengobservasi divisi mana sih yang paling aksesibel untuk dikerjakan sama tunanetra gitu. Ini sebuah langkah yang sangat baik sebenarnya menurut aku untuk semua penyedia lapangan kerja, ini layak untuk ditiru sebetulnya gitu ya. Mungkin saat itu Mas Rama tahu gitu, ThinkWeb tahu bahwa tunanetra bisa kerja pakai komputer, tunanetra bisa berselancar dengan internet gitu. Tapi pekerjaan yang tersedia di ThinkWeb, yang manakah yang bisa dikerjakan sama tunanetra gitu ya. Nah, itu berhubung tadi ada anak magang gitu ya, sekalian aja deh tuh anak magangnya diminta buat keliling ke semua divisi, ngecek divisi mana yang paling aksesibel gitu. Ini jadi satu menurut aku win-win solution lah ya, solusi untuk kedua belah pihak, di mana
pihak perusahaan jadi belajar untuk berinteraksi dengan karyawan tunanetra, dan tunanetranya sendiri juga jadi dapat kesempatan untuk untuk mengenal dunia kerjanya itu sendiri gitu. Nah, tadi dari hasil observe-nya teman aku tadi itu, risetnya dia itu di ThinkWeb, percobaannya dia mencoba semua divisi, di antaranya salah satu divisi yang paling accessible untuk dikerjakan sama tunanetra adalah divisi konten gitu. Nah, ini salah satu alasannya juga kenapa aku di ThinkWeb masuknya ke divisi konten gitu ya. Selain bahwa di tahun-tahun sebelumnya aku masuk ThinkWeb itu tahun 2017 ya. Dari tahun 2011 aku sudah mulai menekuni dunia menulis gitu. Jadi aku udah belajar nulis artikel, nulis cerpen, puisi, ikut lomba nulis, kirim-kirim tulisan ke media kayak gitu, nulis di blog segala macam. Sampai di tahun-tahun 2017-an itu kita mulai populer ya digital marketing itu ya. Mungkin belum sehit sekarang gitu, tapi udah mulai banyak lah gitu. Saat itu aku lihat ya konten marketing itu sesuatu yang menarik gitu buat aku, kayak ini bentuk tulisan yang aku belum pernah lakukan, belum pernah coba. Ditambah lagi temanku yang magang itu banyak banget cerita gitu di ThinkWeb tuh kayak gimana sih kerjaannya gitu. Oh, kontennya kerjanya kayak gimana sih? Oh, kayaknya aku tertarik. Kayaknya aku dari flow pekerjaannya sepertinya bisa mengikuti gitu. Nah, di situ ketertarikannya dari situ. Singkat cerita, ya akhirnya aku masuk ThinkWeb November 2017. Nah, teman-teman penyandang disabilitas di sini mungkin apa sih yang perlu kita siapkan ketika kita pengen berkarir di dunia digital. Untuk kawan-kawan yang tunanetra, mungkin aku bisa katakan bahwa kemampuan atau skill komputer kita itu perlu menengah ke atas gitu. Kenapa menengah ke atas? Karena tentu saja perusahaannya berbasis digital, industrinya digital. Jadi cukup banyak aplikasi, software, website yang akan kita gunakan untuk keperluan bekerja sehari-hari gitu ya. Kalau di ThinkWeb diantaranya nih selain email kita pakai Google Drive, pakai ada Slack buat setting internal kantor, untuk project manajemennya pakai Basecamp namanya, basecamp.com. Terus apa lagi? Untuk posting ya, schedule postingan ada ThinkWeb punya sendiri namanya ThinkPosta gitu. Nah, berbeda sama teman-teman yang awas nih yang non tunanetra kan kalau lihat aplikasi baru, lihat software, lihat website baru, ya udah tinggal dilihat aja gitu kan ya, bentuknya kayak gini, menunya di sini, mau pilih apa tinggal klik pakai mouse gitu, gampang ya gitu. Tapi tidak demikian buat kami yang tunanetra gitu. Tadi kan karena kita nggak lihat kayak apa sih bentuknya gitu, menunya ada di mana aja gitu. Panduannya hanya dari suara yang dihasilkan oleh tadi software kita yang kita install di laptop itu kan. Sehingga untuk bisa lancar, untuk familiar sama satu aplikasi baru, kita butuh orientasi gitu. Nah, orientasi ini yang diberikan juga sama ThinkWeb, kesempatan untuk mengorientasi tools yang akan digunakan untuk bekerja sehari-hari. Dikasih kesempatan ini itu pada masa probation. Jadi kalau kita kantor pertama kali ngantor, biasanya ada 3 bulan pertama masa probation ya, masa percobaan. Nah, itu salah satu yang diminta untuk aku lakukan adalah itu. Ini dikasih tahu nih kalau anak konten biasanya pakai toolsnya ini diperkenalkan. Terus aku diminta untuk ya pokoknya di-explore lah sampai lancar untuk pakai semuanya itu, pakai laptop, pakai smartphone gitu. Dan kebetulan memang karena sebelum aku masuk kan kawanku udah ada satu orang ya karyawan tunanetra di ThinkWeb waktu itu yang totally blind itu, jadi ya sambil belajar kalau aku ada yang nggak paham bisa sambil nanya juga, ini gimana sih cara makainya kayak gitu. Itu orientasi tools terhadap tools yang dipakai untuk keperluan kerja. Yang kedua, teman-teman ketika masa probation yang juga diberikan sama ThinkWeb sama aku adalah mentoring, sesi mentoring. Jadi waktu itu ada salah satu senior di ThinkWeb yang jadi mentor aku, ngajarin kurang lebihnya intinya ya basicnya digital marketing sama flow kerja di ThinkWeb itu seperti apa gitu ya. Standar, misalnya kita sebagai content writer tuh bikin caption, bikin copy on image, bikin yang akan nanti dipublikasikan di sosial medianya brand dari klien kita itu. Nah, batas-batasnya yang boleh dan yang nggak boleh itu gimana sih, standarnya harus kayak gimana. Terus latihan bikin captionnya juga sambil latihan menggunakan
tools-tools yang tadi apa ya kita perlu pakai selama bekerja gitu. Nah, menurut aku juga sesi mentoring ini jadi sesuatu yang penting gitu. Karena kalau kita misalnya ngasih kesempatan karyawan tunanetra gitu untuk bekerja, tapi maunya yang udah pengalaman, kapan-kapan lah kita dapatnya ya, gitu. Karena kesempatan pertamanya aja sulit gitu, jarang yang mau ngasih kesempatan pertama itu. Maka aku ketika aku masuk ThinkWeb sebetulnya oke, aku punya pengalaman di dunia menulis, aku familiar sama sosial media, bisa menggunakan sosial media gitu ya, tapi konsepnya digital marketing, konten marketing itu apa dan bagaimana saat itu aku nggak tahu gitu. Nah, sesi mentoring ini jadi bekal yang baik lagi, bekal yang cukup buat aku kemudian bisa mengikuti flow kerja di ThinkWeb gitu. Dan ini perlu gitu buat tunanetra atau penyandang disabilitas yang lain gitu. Apalagi baru pertama kerja dunianya digital pakai teknologi gitu ya. Orientasi dan mentoring ini jadi bekal yang penting lah gitu buat kita bisa ngikutin flow kerja di sana gitu. Yang kemudian yang juga menarik teman-teman, di ThinkWeb kita karyawan yang tunanetra itu dikasih teman tandem. Ya, jadi untuk pekerjaan yang sifatnya visual dan tidak bisa dikerjakan oleh komputer dengan screen reader itu dibantu oleh orang awas gitu. Jadi kawan-kawan secanggih-canggihnya screen reader sekarang, ya nggak tahu ya nanti ke depannya mungkin ada perkembangan ya, tapi kan sampai hari ini perangkat lunak pembaca layar di komputernya tunanetra itu kan nggak bisa ngakses foto, ya cuma bisa teks gitu. Ya nggak serta-merta bahwa ya content writer tuh tugasnya A, B, C, D, E, ya harus semuanya dikerjain gitu. Tidak, di ThinkWeb nggak seperti itu. Jadi memang tugas yang diberikan pada content writer tunanetra adalah tugas yang memang bisa dikerjakan oleh dengan menggunakan komputer yang dilengkapi screen reader. Nah, pekerjaan yang nggak bisa dikerjakan sama screen reader itu yang kayak gimana sih contohnya? Contoh ya, teman-teman. Misalnya ada kuis nih, bikin kuis giveaway gitu tuh, ya, kuis berhadiah kan di sosial media banyak tuh ya sekarang. Udah dapet nih pemenangnya, ya kan? Aku sebagai content writer akan DM pemenangnya, minta data, nama, nomor telepon, alamat, sama scan KTP biasanya. Data itu harus disalin ke data internal kita di Google Sheet biasanya, untuk nanti ditindaklanjuti sama kawan kita yang bagiannya account eksekutif untuk diproses untuk pengiriman hadiah dan lain-lain gitu. Nah, aku harus memindahkan data dari DM ke Google Sheet. Nah, itu mungkin ya kalau bisa kopas ya kopas, kalau enggak ya diketik ulang pun itu bisa, karena dia teks nama, nomor telepon, alamat, ketik ulang. Tapi bagaimana dengan insert foto KTP? Nggak bisa, teman-teman. Itu kan posisinya harus diatur ya. Posisi insertnya sebelah mana, besar kecil gambarnya, gitu. Itu tetap harus pakai mouse. Karena kita kerja dengan screen reader itu kan semuanya pakai keyboard, gitu ya. Nggak pakai mouse. Jadi, pekerjaan yang seperti itu memang harus visual, memang harus dilihat, ya. Itu dibantu sama rekan kerja kita yang lain, gitu. Kalau aku biasanya minta bantu sama content writer lain, yang awas atau head division aku juga suka minta bantuan sama beliau gitu. Nah, tapi memang waktu pas awal-awal masuk di web itu emang dikasih teman tandem satu orang, memang ada satu orang yang ditugasin buat bantu aku gitu. Tapi kesini-sininya karena memang mungkin teman-teman di ThinkWeb juga sudah semakin familiar sama karyawan tunanetra ya, jadi mereka ya welcome aja gitu, kalau ada yang aku perlu bantuan, mereka lagi kosong, ya bisa minta bantuan sama siapa aja gitu. Tapi itu konsep yang menarik teman-teman ya. Ada teman tandem yang membantu kita untuk pekerjaan yang sifatnya visual. Tapi dengan ini teman-teman mentang-mentang ada yang bantuin, tentu saja gitu ya, kita sebagai tunanetra tetap perlu memastikan bahwa paling tidak 80% pekerjaan bisa kita kerjakan secara mandiri dengan assistive device yang kita punya gitu kan. Kalau kebanyakan minta tolong juga ngerepotin orang ya, mereka juga punya deadline gitu ya, jadinya ngerebetin gitu. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk bekerja di dunia digital, pastikan bahwa paling tidak 80% flow pekerjaannya bisa kita kerjakan secara mandiri gitu. Artinya gini teman-teman ya, mungkin itu yang bisa aku ceritakan hari ini, tapi kalau kita rekap sedikit ya, apa sih tadi ya, gimana tunanetra bisa bekerja di dunia digital? Yang pertama, kesempatan ya, adanya kesempatan. Berhubung mungkin hari ini juga sebagian adalah teman-teman yang non-disabilitas,
aku pengen ngajak juga teman-teman yuk untuk bisa lebih membuka diri, lebih memberikan kesempatan buat rekan-rekan penyandang disabilitas gitu ya. Kalau teman-teman yang non disabilitas misalnya punya punya bisnis, punya project, punya komunitas, punya kantor, punya lembaga, institusi, apapun itu yang bisa dikerjakan secara teamwork, butuh publikasi digital. Sekarang publikasi yang nggak digital apa sih ya teman-teman ya, kementerian lembaga aja pada punya sosmed, punya website gitu, kita bisa loh nulis artikel di situ sebenarnya gitu ya. Yuk berikan kesempatan buat teman-teman disabilitas untuk bisa berkontribusi gitu. Kenapa? Karena betapa berharganya sebuah kesempatan pertama buat kami ya penyandang disabilitas gitu teman-teman. Ya kualitas pekerjaan seseorang tentu akan semakin baik ketika punya jam terbang yang semakin tinggi. Tapi bagaimana seorang penyandang disabilitas itu bisa punya jam terbang yang tinggi kalau kesempatan pertamanya aja tidak pernah diberikan gitu. Jadi itu betapa berharganya sebuah kesempatan pertama sebagaimana yang TeamWeb lakukan ya. Kepercayaan itu dibangun sedikit demi sedikit ya, dari anak magang, kasih orientasi, kasih mentoring. Aku waktu 3 bulan pertama probation itu juga nggak langsung dikasih tugas kerja seperti karyawan yang lain gitu. Jadi lebih belajar aja kayak anak magang gitu. Kepercayaan dibangun sedikit demi sedikit. Baru kemudian di akhir masa 3 bulan itu baru dapat megang satu project brand suplemen penambah darah gitu deh ya. Dan itu juga brandnya dikasih yang nggak terlalu ribet gitu, jadi nggak hektik. Terus waktu itu supervisinya juga masih lumayan ketat, tapi memang kepercayaannya itu dikasih sedikit dilihat nih, oh dia udah bisa nih, oh tambahin lagi tugasnya, oh bisa nih tambah lagi gitu. Kepercayaannya dibangun gitu. Nah, buat teman-teman yang penyandang disabilitas, aku pengen sampaikan bahwa menurut aku dunia digital itu adalah sangat potensial lah buat kita untuk punya penghasilan di sini gitu. Kenapa? Banyak, memang aku kan sharingnya hari ini tentang TeamWeb ya, aku ngantor pengalaman aku, tapi banyak di luar sana yang pekerjaan digital yang bisa kita kerjakan secara freelance, remote working, bisa mungkin part time yang nggak mesti tiap hari ke kantor gitu. Ini jadi solusi ketika tentu saja transportasi publik di Indonesia masih belum aksesibel buat kita gitu ya. Nggak mesti kemana-mana, kerjanya dari rumah, punya laptop, punya internet, bisa kerja gitu ya. Aku punya teman seorang pengguna kursi roda, dia web designer teman-teman ya, pengguna kursi roda, kerjanya web designer, kerjanya dari rumah, tinggalnya di Sukabumi, punya klien di Jakarta, di Surabaya. Kalau bikin website ketemu nggak sama kliennya? Nggak ketemu gitu, cuman telepon, WhatsApp, email. Telepon juga kalau perlu aja, kalau email sama WhatsApp udah nyambung komunikasinya, ya udah nggak usah email, nggak usah telepon, nggak usah video call gitu. Dia kerja dari rumah, nggak kemana-mana. Teman-temannya juga, kalau teman-teman yang pengguna kursi roda kan kalau nggak punya kendaraan sendiri, mau ongkos keluar kemana-mana mahal ya gitu. Jadi kalau bisa kerja dari rumah itu ya alhamdulillah banget gitu. Makanya skill untuk dunia digital itu sebaiknya kita kembangkan gitu teman-teman, kita tingkatkan. Yang kedua, kenapa juga ini peluang buat kita, karena kebanyakan pekerjaan di dunia digital itu banyak yang tidak terlalu mementingkan standar pendidikan, yang penting keahlian, kapasitas. Temanku yang web designer itu SMA gitu, tapi dia jadi web designer, dia kerja, dia punya penghasilan sendiri, kerjanya dari rumah, nggak kemana-mana gitu ya. Di tengah kita kan mau sekolah aja susah ya, jangankan kerja gitu. Sebenarnya mau sekolah, mau punya pendidikan tinggi aja susah, apalagi temen yang pakai kursi roda. Mau kuliah, kampusnya nggak aksesibel, tangga melulu, gimana mau ikut kuliah ya, karena nggak bisa ikut ke kelas gitu. Nah, ini juga ketika teman-teman penyandang disabilitas pendidikannya belum bisa kuliah gitu, masih SMA, tapi kalau skillnya cukup gitu ya, bisa punya penghasilan dari sini gitu. Kan sekarang kelas online banyak ya, atau ikut kursus-kursus yang informal gitu. Temanku yang web designer itu juga kursus aja, dia nggak ada pendidikan formal untuk jadi web designer, dia cuma kursus tahu aku gitu. Jadi ini potensial sekali untuk kita gitu.
barangkali itu sedikit yang bisa aku sharing. Selebihnya aku kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Dani. Ya. Sharingnya luar biasa banget. Saya udah nyatet banyak banget di sini. Satu hal yang mungkin bisa saya highlight adalah betapa ThinkWeb sebagai sebuah perusahaan itu benar-benar memberikan kesempatan yang luar biasa ya bagi teman-teman netra terutama nih ya. Bagi teman-teman difabel juga gitu. Dan itu yang membuat Mbak Dani ini bisa masuk, bisa menjadi seorang content writer di ThinkWeb. Karena kalau perusahaannya sendiri itu tidak memberikan akses, tidak memberikan kesempatan bagi teman-teman disabilitas, ya gimana kita bisa masuk gitu kan ya. Ya, betul. Jadi ini luar biasa sekali. Kita sih berharap, kita semua berharap semoga semakin banyak perusahaan-perusahaan yang seperti ThinkWeb yang bisa memberikan kesempatan, yang bisa memberikan akses bagi teman-teman difabel untuk bisa bekerja selayaknya semua orang yang lain gitu. Mungkin saya mau membuka kesempatan untuk question and answer, untuk sesi tanya jawab. Jadi teman-teman mungkin boleh kalau misalnya mau tanya bisa di chat atau bisa di open mic-nya ya. Jadi jangan di mute. Silakan langsung aja tanya. Mungkin bisa melalui fitur raise hand yang ada di bagian bawah barnya layarnya teman-teman ya. Iya. Mas Idan, ini ada yang nanya nih di chat. Kebetulan tadi pas ngetik ada yang nanya. Oh iya. Dari Pundilim. Jadi faktor mendasar apakah yang membuat Mbak Dani bisa meraih sukses ini? Apakah mindset yang berubah dulu, keyakinan yang sangat kuat bahwa aku bisa, atau ada faktor lainnya? Terima kasih. Aku bisa maksudnya. Nah, jadi faktor mendasar apa yang membuat Mbak Dani bisa meraih sukses ini? Apakah mindset yang harus berubah dulu, keyakinan yang kuat, atau ada faktor lain Mbak Dani? Nah ini teman di chat yang nanya. Ini belum sukses nih kayak masih belajar kok sebetulnya teman-teman ya. Aku juga baru di dunia digital gitu, jadi belum pengalamannya baru di ya tadi 2017 ya, baru sekitar 2,5 tahun. Ini masih dunia digital tuh luas banget teman-teman. Jadi aku belajar konten aja kayaknya belum selesai. Halo? Ya Mbak, bisa kedengeran kok. Oke, kedengeran ya? Yes. Iya, teman-teman. Jadi kalau dibilang sukses, sebenarnya belum sukses sih. Masih belajar kok gitu ya. Kita masih pemula juga teman-teman gitu. Tapi mindset-nya adalah ya. Tadi pertama memang ada kesempatan. Kesempatan itu kan datang ya. Sebelum kesempatannya datang, teman-teman, yuk maksimalkan potensinya. Jadi aku bilang, aku mulai belajar nulis tahun 2011. Temu ThinkWeb tahun 2017, 6 tahun belajar nulisnya ya. Gitu. Jadi mindsetnya adalah mau bertanya. Persiapkan yang terbaik potensinya. Kalau teman-teman tertarik berkarir di dunia, coba cari tahu bidangnya apa. Kalau aku kan konten ya, kalau teman-teman teman-teman mau bertanya. Ditunggu sebentar ya, Mas ya. Ya, teman-teman daftar atau teman tuli mungkin bisa yang lain, bisa web designer, bisa jadi graphic designer, bisa jadi mungkin yang lainnya gitu ya, video editor gitu. Itu bisa gitu. Teman-teman maunya yang mana nih? Gitu. Dan untuk bisa dapat skill itu gitu, apa yang diperlukan gitu? Apa yang perlu dipersiapkan? Kalau aku kan di konten, aku memang belajar nulis gitu, teman-teman. Nah, itu sebenarnya persiapkan aja. Satu skillnya, cari tahu bidang pekerjaan yang teman-teman emang pengen banget itu apa gitu, butuhnya apa kompetensinya, tingkatkan itu, maksimalkan di situ. Yang kedua, bangun jaringan teman-teman ya. Aku jujur, dari aku lulus kuliah sampai sekarang, aku pernah berapa kali dulu waktu baru lulus kuliah ikut interview kerja, nggak pernah lolos. Ya nggak meyakinkan kayaknya aku kalau di interview gitu. Tapi alhamdulillah aku punya pekerjaan, punya penghasilan, itu semuanya dari hasil networking gitu. Jadi memang dari jaringan, karena orang kenal aku, tahu aku orangnya gimana. Oh, si Dani kayaknya bisa ini nih gitu. Oh ya udah, kalau ada project minta bantu deh sama Dani gitu. Libatin deh Dani gitu. Jadi buat aku saran ke teman-teman yang disabilitas,
jangan kesempatan itu ditunggu gitu, tapi kita bangun jaringan juga gitu. Ketika orang itu tahu kita ini siapa, kita bisa apa, ini insya Allah mereka juga akan mau membuka diri untuk kasih kesempatan buat kita gitu sih. Itu mungkin semoga terjawab. Oke, jadi luar biasa banget, Mbak. Jadi kan ini pertanyaannya dari Pundi Lim ya, mengenai faktor mendasar yang membuat Mbak bisa meraih sukses. Jadi menurut kita nih, Mbak ini udah luar biasa nih, udah inspiring. Jadi dua hal yang saya tangkap adalah pertama, kita harus meningkatkan skill ya Mbak ya, dan skill itu tergantung apa yang kita sukai, bidang apa yang kita inginkan gitu untuk bisa kita maju gitu ya. Dan kesempatan itu nggak datang tiba-tiba, tapi kita emang harus meraihnya gitu. Kita emang harus berusaha. Tadi saya dengar Mbak Dani sebelum mendapatkan pekerjaan di ThinkWeb ini sudah belajar menulis sejak 5 tahun atau 6 tahun sebelumnya Mbak ya, betul ya? Oke. Kemudian yang kedua adalah selain meningkatkan skill adalah memperbanyak network ya Mbak ya, atau jaringan, kenalan gitu. Mbak Dani, sebelum kita ke pertanyaan berikutnya, saya mau nanya sedikit dong. Ini yang pertama kali memperkenalkan Mbak ke ThinkWeb, Mbak dapat infonya dari mana ya? Oh oke. Iya. Teman-teman mungkin kalau pernah dengar nggak Bioskop Bisik? Ya, itu acara nonton bareng tunanetra bareng sama relawan. Dulu itu inisiator pertamanya ThinkWeb bekerja sama dengan Yayasan Mitra Netra. Yayasan Mitra Netra ini di Jakarta yang ada banyak kegiatan di sana gitu, belajar komputer, ada perpustakaan dan lain-lain gitu. Jadi waktu itu Bioskop Bisik baru ada, aku agak lupa tahun berapa ya mulai pertama ada itu, sekitar 2015 mungkin ya. Gitu. Itu kerjasamanya antara ThinkWeb dengan Yayasan Mitra Netra gitu. Jadi aku dulu suka ikutan nonton Bioskop Bisik gitu, terus jadi baru tahu tuh ThinkWeb di situ gitu. Oh, ThinkWeb perusahaan digital gitu. Tapi kemudian tahu banyak tentang ThinkWeb itu ya tadi aku cerita setelah teman aku ada yang magang itu gitu. Dia magang, terus dia banyak cerita, oh, ThinkWeb tuh kerjanya kayak gimana gitu. Jadi lebih ke situ sih gitu. Oke, jadi dari awalnya kenal itu dari Bioskop Bisik, Mbak ya? Iya. Gitu. Oke, luar biasa. Karena aktif juga kan berarti ya teman-teman, makanya itu pentingnya bangun jaringan kan. Kalau aku nggak aktif di Mitra Netra, mungkin saat itu nggak tahu Bioskop Bisik, nggak kenal ThinkWeb, gitu, nggak kenal temanku yang magang itu juga gitu. Jadi belum tentu dapat infonya gitu. Jadi itu pentingnya bangun relasi, bangun networking gitu. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Ika Septia nih di chat. Pertanyaannya aku ini. Mbak Dani, saya dengar sering dapat kesempatan short course atau pelatihan ke luar negeri. Boleh di-share nggak Mbak, bagaimana sih pengalaman pertama ke luar negeri itu diraih? Wah, ini nih Mbak. Gimana, aduh, Mbak? Ini bocorin nih. Ini teman aku, Mas. Biar kita semakin ini Mbak, semakin tergerak untuk bisa lebih maju lagi. Pertanyaan gimana tadi? Pertama kali? Untuk short course Mbak, short course atau pelatihan ke luar negeri itu gimana sih? Gimana cara yang Mbak dapat? Terus pengalamannya gimana? Oh, iya. Lagi-lagi jawabannya networking sih Mas sebetulnya ya. Dulu pertama kali aku ke luar negeri. Jadi dulu memang gini ya teman-teman. Cari kerja dulu susah aku tuh. Melamar kerja sana sini nggak dapet, hampir ada 2 tahunan gitu kali nggak dapet kerja, stres. Padahal dulu aku kuliah lulusnya cum laude gitu. Tapi dapet kerja susah. Mungkin ini termasuk faktor karena disabilitas tadi itu ya. Selain pengalamannya kurang, mungkin juga penerimaan terhadap penyandang disabilitas saat itu juga masih sulit gitu. Nah, akhirnya beralihnya kemana? Aktif di komunitas, teman-teman. Ikut organisasi, gitu. Nah, dari ikut komunitas, ikut organisasi itu banyak menerima informasi tentang training-training di dalam dan di luar negeri. Pertama kali dulu aku ke luar negeri itu ke Jepang, tahun 2012. Itu ikut komunitas namanya Young Voices Indonesia. Mungkin di sini ada yang pernah dengar Young Voices. Itu komunitas untuk pemuda disabilitas, youth with disability gitu. Jadi memang ada networking-nya dari si Young Voice ini ada di beberapa negara gitu. Jadi waktu itu emang ada pertemuan di Jepang dan aku diminta ngewakilin
berdua sih waktu itu sama koordinator aku gitu. Nah selanjutnya itu beberapa aku training juga pernah di Teruko Ikeda ICT Training for the Blind di Malaysia tahun 2016, pernah training leadership gitu, Global Challenge for Youth with Disability di Korea tahun 2013 sama 2014 juga pernah gitu. Nah tadi tuh teman aku itu Mbak Ika ini buat kamu. Halo Mbak Ika. Mbak Ika ini adalah teman aku waktu aku short course di Australia kemarin 2 bulan tahun 2018 gitu. Itu ya tahun 2018 short course di Australia waktu itu berkaitan sama programnya waktu itu gender gitu. Itu tentang gender belajar ya waktu itu. Hanya Mbak Ika tuh waktu itu 2 bulan gitu. Itu jadi gimana bisa dapat infonya ya lagi-lagi networking karena ya itu sih ya mungkin positifnya dari kemarin susah dapat kerja terus jadi aktif di komunitas, aktif di organisasi. Nah tadi orang-orang yang aku aktif di komunitas, di organisasi kan jadi menilai kan, oh Dani tuh orangnya gini gitu, oh ya udah nih ada kesempatan kayak gini, udah Dani aja deh yang ikut gitu, udah dan apply dan gitu. Itu sering kayak begitu gitu teman-teman. Jadi memang belum dapat kerja, belum punya penghasilan, tapi yang aku sangat syukuri dari proses itu adalah sangat banyak pengalaman berharga yang aku dapat. Bukan soal pergi ke luar negeri gratisnya ya teman-teman ya. Ya itu juga alhamdulillah. Tapi proses itu dampaknya adalah pengalaman pendewasaan gitu, pendewasaan dari pola pikir sendiri gitu. Keberanian ngambil keputusan gitu dan lain-lain. Aku pertama kali dulu kan tahun 2012 ke Jepang itu sama koordinator ya, berdua. Koordinator aku orang awas, orang bukan tunanetra. Tapi tahun 2013 aku lolos untuk training di Korea. Itu pertama kali aku pergi ke luar negeri sendiri. Aduh, ketar-ketir ya. Nggak tahu nih gimana nih ke luar negeri sendiri gitu. Orang tua aku juga khawatir nanti hilang, nggak bisa pulang gimana gitu ya. Tunanetra pertama kali sendiri. Tapi itu proses. Kalau mungkin saat itu langsung dapat kerja, itu mungkin belum tentu pengalaman berharga itu aku dapat. Gitu. Itu proses pendewasaan, perluasan networking, segala macam lah gitu ya. Jadi itu pengalaman yang bisa kita menurut aku itu sangat berharga gitu. Jadi kalau teman-teman saat ini belum dapat kerja, perluas saja jaringannya, bangun komunitas, bangun jaringan dengan komunitas dan organisasi, aktif ikut kegiatan sana sini, bangun pengalaman yang banyak, cari pengalaman yang banyak gitu. Itu sih. Nah, itu tuh yang penting nih Mbak, karena kan ini masa-masa corona nih, masa-masa pandemi, yang awalnya udah susah cari kerjaan, sekarang makin susah lagi cari kerjaan gitu ya. Tapi tips dari Mbak tadi adalah jangan menyerah, jangan patah semangat, tetap meningkatkan network atau jaringan, kemudian meningkatkan skill pribadi Mbak ya. Ya. Dengan melalui berbagai cara ya, bisa dari internet, bisa dari online, kelas online, bisa dari manapun ya Mbak ya. Ya. Kita langsung aja menuju ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Zulfi Bajra. Pertanyaannya simpel nih Mbak, motivasi apa untuk mendorong bekerja gitu. Jadi Mbak Dani sendiri apa sih yang membuat Mbak bersemangat gitu setiap hari bekerja sekuat tenaga di bidang yang Mbak minati itu karena apa sih Mbak? Yang pertama dan yang paling utama tentunya pengen bermanfaat buat orang lain ya teman-teman. Kita disabilitas jangan cuma nerima, jangan cuma minta, jangan cuma menerima, tapi ya bisa memberi, bisa berbagi, bisa berkontribusi. Itu akan bikin diri kita juga lebih punya rasa keberhargaan diri gitu ya. Jadi yang pertama emang pengen bermanfaat buat orang lain gitu, pengen ya jangan cuma dikasih dia gitu, pengen dulu kan susah dapat kerja ya, kayak stres gitu kok, kayaknya aku apa-apa harus dikasih orang sih gitu, nggak bisa melakukan apa-apa buat orang lain gitu. Jadi itu pengen berguna lah, pengen ada rasa berguna gitu. Yang kedua, bekerja tentu saja pengen punya penghasilan ya, pengen bisa ngasih sama orang tua, pengen
kalau pengen sesuatu ya aku punya hobi, pengen suka baca buku, suka traveling gitu, pengen punya budget gitu buat melakukan hobi-hobi aku gitu ya. Jadi ya alhamdulillah lah itu dari kerja itu juga bisa dapat ke situ. Tapi yang paling utama aku mendorong teman-teman untuk ya apapun itu kegiatan yang teman-teman lakukan saat ini, jadikan itu alasan untuk kita bisa bermanfaat buat orang lain ya. Jangan kita mentang-mentang disabilitas cuma minta, cuma nerima, tapi bisa berbagi, bisa memberi, bisa berkontribusi. Itu kita menjadi inklusif ketika kita ada di tengah orang-orang yang non disabilitas, tapi kita bisa membantu mereka, bisa mensupport apa yang mereka lakukan juga gitu. Ya. Wah, luar biasa banget nih Mbak wejangannya nih. Terima kasih. Langsung aja kita ke penanya berikutnya. Ini ada dari Anang. Wijaya. Ada Albert Wijaya itu, Iden. Oh, mana ya? Albert Wijaya. Mungkin Albert bisa dibuka mic-nya, Albert. Mungkin bisa langsung nanya aja. Silakan Albert, sudah saya unmute. Oh iya, Kak, saya Albert Wijaya, Kak. Kak Dani, aku mau nanya nih, Kak. Terkadang kan perusahaan hanya melihat dari tingkat pendidikan kita doang, Kak. Kak Dani berusaha untuk membuka seperti di Web. Think Web itu sendiri, tapi banyak sekali perusahaan yang melihat bukan dari skill, tapi dari tingkat pendidikan kita. Bagaimana kita meyakinkan perusahaan untuk bahwa wah, gua nih bisa loh, tapi kan mereka lihat pertamanya adalah lihat dari pendidikan, Kak. Nah, itu meyakinkan merekanya bagaimana, Kak? Pertama kali Kak Dani bisa gitu sampai di titik ini. Oke, Albert ya. Bagaimana meyakinkan? Sebetulnya memang kalau aku di ThinkWeb sih pengalamannya memang dari ThinkWeb-nya sendiri ya, memang sudah pengen punya karyawan tunanetra gitu. Tapi kalau aku boleh menyarankan gini Albert, kan sekarang kita sharingnya tentang dunia digital nih ya, mungkin kalau bidang lain akan beda lagi solusinya. Tapi kalau di dunia digital teman-teman bisa bangun portofolio dulu. Misalnya aku nulis nih, aku content writer, coba bikin bikin tulisan lah di blog atau kirim-kirim ke media. Kita udah punya portofolio nih, tulisan kita kan ada gitu ya. Temen aku tuh yang tadi aku cerita magang di ThinkWeb sebelumnya tunanetra juga total itu dulu ikut lomba artikel diposting di blognya Shopee. Tahu ya Shopee ya gitu. Menang dia. Ketahuan nggak dia tunanetra? Nggak ketahuan, apa sekarang juga Shopee-nya nggak tahu yang nulis tunanetra. Gitu ya, itu jadi portofolio buat dia gitu. Tulisannya ada ketika kita misalnya mau apply apply lamaran kerja gitu, itu jadi bukti bahwa kita bisa melakukan itu gitu ya. Mungkin dari aku sih itu yang bisa dilakukan, yang bisa maksimal kita lakukan. Bahwa kalau yang lain-lain gimana meyakinkan, sebenarnya lebih ke memang advokasi sih ya gitu. Tapi kalau secara pribadi itu yang bisa kita lakukan. Datang misalnya dipanggil buat wawancara, ya kita perlu tampil dengan meyakinkan juga, dengan kita percaya diri dan bisa nunjukin portofolio kita bahwa kita bisa melakukan itu gitu. Itu mungkin yang bisa aku sampaikan, Albert. Oke, terima kasih Mbak Dani. Semoga bisa menjawab ya Albert ya. Kita ke penanya berikutnya. Tadi saya lihat ada pertanyaan mengenai networking, Mbak. Kendala apa sih yang Mbak alami atau yang Mbak rasakan selama ini di segi networking untuk membangun jaringan, terutama sebagai penyandang disabilitas? Terus gimana sih cara mengatasi itu, Mbak? Mengatasi kendala-kendala dalam berjejaring? Kendala dalam berjejaring ya? Aku sih kayaknya nggak terlalu merasa ada kendala ya kalau membangun jaringan gitu. Jadi kalau aku ya teman-teman, kan aku suka belajar. Jadi aku tuh sering ikut kelas online, sering ikut training. Ini di sini ada mentor aku nih kayaknya, mentor nulis aku. Oh, siapa tuh Mbak? Siapa Anang, tuh? Kayaknya Pak Anang ngacung nggak? Pak Anang ada nggak di sini Pak Anang? Pak Anang YB ya. Halo ya, Pak Anang. Nulis aku, ghostwriter beliau itu. Nah aku dulu ikut kelas online-nya Pak Anang.
gitu. Di Facebook dulu ikutnya. Pak Anang bikin kelas di Facebook, aku ikutan. Terus sampai sekarang temenan di Facebook, di IG, follow-followan gitu ya. Itu networking kan. Jadinya pas Pak Anang nongol nih di sini hari ini. Makasih lah Pak Anang udah diluangkan waktunya. Gitu teman-teman ya, kalau aku karena aku suka belajar, aku bangun networkingnya dari kelas online, dari training biasanya gitu. Jadi kalau udah kenal, punya teman baru di tempat training, terutama ya trainernya atau yang aku lihat ini orangnya udah berpengalaman gitu ya, diakrabin aja gitu, di follow Facebooknya gitu ya, di follow IG-nya gitu, terus kalau dia posting di komen-komen gitu kan. Gitu ya, dibangun aja jaringannya. Kalau orang kenal, sebenarnya kan kalau kita mulai dari online gitu ya teman-teman, dan nggak ketahuan kan kalau kita disabilitas kalau nggak ngaku. Ya ikutin aja flow-nya gitu ya, kelasnya kayak gimana, aktif aja, mau nanya gitu, kalau ada yang nggak paham tanya gitu, kalau ada yang mau disampaikan sampaikan, tapi kan kelihatan kita aktif, kelihatan kita antusias, kelihatan kita tertarik sama materi yang dibawakan gitu ya, gitu. Jadi nanti orangnya juga akan istilahnya noleh gitu, siapa ya, oh ya gitu ya, jadi notice gitu ada kita gitu. Itu kalau aku bangun jaringannya dari training, dari kelas-kelas online itu. Oke, tadi itu pertanyaan mengenai networking dari Mbak Yunike Asti. Semoga bisa menjawab ya Mbak ya. Ini Mas Anang nanya nih Mbak, di luar penulisan untuk kantor, kapan nih mau nerbitin buku lagi? Tuh, langsung ditodong tuh. Nah, ya. Aduh, teman-teman, gimana ya? Sekarang kalau nulis buku, dulu aku pernah nulis buku satu, tapi itu juga dari jadi mentor aku juga namanya Mbak Ari Kinoisan. Kalau teman-teman pernah dengar ada penulis senior namanya Ari Kinoisan, aku pernah ikut kelasnya beliau juga. Jangan-jangan di sini juga beliau. Oh ya, ada juga, ya Allah. Diomongin. Saya nggak tahu. Oke, Mbak Ari. Gitu, aku pernah ikut kelasnya Mbak Ari gitu. Terus di akhir kelas itu, kelasnya waktu itu apa ya? Kelasnya online juga di Facebook, penulisan buku non-fiksi gitu. Terus di akhir kelasnya aku ditawarin sama Mbak Ari untuk bikin buku yang memang kalau Mbak Ari itu proyeknya banyak, jadi diminta buat bantu proyeknya beliau untuk bikin bukunya tentang temanya kesehatan gitu. Tapi itu jenis buku yang memang banyak dicari orang lah gitu. Maksudnya itu bukan buku yang kayak ya udah kalau sebentar udah nggak musimnya terus nggak dibeli gitu. Itu bukunya dulu judulnya tentang ketumbar dan merica, manfaat ketumbar dan merica untuk kesehatan dan kecantikan gitu. Ya, itu gitu, tapi dapat royalti guys. Dari situ gitu ya teman-teman ya. Itu dulu pernah bikin buku satu, tapi belum mulai lagi nih. Pengen sih, niatnya udah ada Pak Anang. Insya Allah udah ada, cuman masih kayak pengen punya buku sendiri. Waktu itu kan nulis bukunya tugas dari Mbak Ari nih gitu, ada temanya gitu. Pengen punya buku sendiri, hasil pemikiran sendiri, cuman ya belum jalan-jalan aja. Didoain aja Pak Anang dan teman-teman, mudah-mudahan nanti ke depan bisa beneran tulis buku sendiri gitu. Pasti Mbak, kita akan selalu dukung. Semoga teman-teman netra, teman-teman disabilitas yang lain juga terinspirasi gitu mengikuti jejaknya Mbak Dani, kerja di digital agency, di dunia digital, di pekerjaan digital, kemudian mau menulis gitu ya, berkarya, berkontribusi seperti yang Mbak Dani ucapkan tadi. Kita ada waktu 10 menit nih, jadi mungkin satu pertanyaan lagi ya. Mas Idan, ini ada pertanyaan dari Mbak Vena Fatarani. Perusahaan mana aja yang menerima tunanetra? Mana aja yang menerima tunanetra? Mungkin Mbak Dani pernah dengar atau mungkin pernah tahu dari networknya Mbak Dani, perusahaan-perusahaan yang seperti ThinkWeb gitu yang memberikan akses untuk teman-teman. Kalau untuk yang digital ya, aku baru tahunya kalau yang berkantor itu digital agency ya baru ThinkWeb sih gitu. Kalau yang lainnya mungkin kantor-kantor yang telemarketing atau call center, posisinya itu ada sih ya, Astra Finance, terus Bank Permata, ada Bank Standard Chartered Bank gitu, itu ada, tapi posisinya ya itu sekitar call center, telemarketing gitu-gitu. Yang lainnya apa ya? BUMN juga kemarin ada pembukaan kan ya untuk teman-teman disabilitas gitu.
Posisinya waktu itu teman pernah ada di situ apa ya, admin kayaknya gitu. Astra Finance juga itu dulu pernah ada gitu. Itu tapi kalau yang basisnya digital aku belum dengar lagi sih, baru ThinkWeb. Memang ThinkWeb justru tadi aku cerita ya, pengen punya karyawan tunanetra gitu. Itu sih kalau yang basis digital belum, tapi yang lainnya itu kebanyakan perbankan sih sama asuransi gitu, call center dan telemarketing posisinya rata-rata gitu. Oke, jadi gitu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya tadi. Kemudian ini ada pertanyaan dari Maria. Dari Maria nih. Ini buat Divaling nih ya pertanyaannya. Jadi mungkin bisa dibantu sama Mbak Suri. Mbak Suri ini founder dan juga CEO dari Divaling. Pertanyaannya, kalau misalnya ada perusahaan yang mau merekrut penyandang disabilitas, bagaimana Divaling bisa menjembatani? Karena kebetulan saya punya beberapa teman di HRD yang pernah bilang ingin merekrut penyandang disabilitas. Nah, jadi gitu Mbak Suri. Mbak Maria ini punya teman di HRD yang bilang ingin merekrut penyandang disabilitas. Divaling bisa bantu nggak kira-kira? Oke, Mbak Maria. Salam kenal ya, Mbak Maria. Jadi, biasanya proses yang berlaku di Divaling, setiap ada perusahaan yang mau hire, itu tinggal hubungin timnya Divaling, ke email info@divaling.com atau bisa ke nomor WhatsApp timnya gitu ya. Itu sudah ada di website dan ada di sosial media kami. Jadi pelayanan yang diberikan oleh Divaling adalah kita akan bantu perusahaan dengan end-to-end service. Maksudnya apa? Maksudnya pertama kita akan bantu mereka untuk cari teman-teman disabilitas yang sedang mencari kerja itu siapa aja. Lalu kita bantu filtering, kita cek benar nggak di teman-teman disabilitas. Gimana caranya kita ngecek mereka dari telepon, dari sosial media. Kalau misalnya di sosial media ada mutual friend-nya, kita tanya ke mutual friend-nya untuk cross-check, benar nggak nih orang penyandang disabilitas gitu kan. Kemudian kita lihat persyaratan apa sih yang dicari oleh perusahaan tersebut. Nah, setelah itu kita jaring lagi nih semua teman-teman yang apply untuk posisi tersebut, kita akan cek kualifikasinya, apakah sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Dan setelah itu kita bilang, oh posisi ini kemungkinan yang bisa melakukan pekerjaan ini adalah teman-teman disabilitas netra misalnya, atau tuli, atau daksa. Nah, kita juga memberikan rekomendasi jenis disabilitas yang paling memungkinkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan tersebut. Setelah itu, kita mendampingi teman-teman perusahaan untuk interview jika dibutuhkan. Lalu kita bantu onboarding, proses onboarding-nya. Contohnya gimana proses onboarding? Contohnya, kalau mereka kebetulan hire teman tuli, ya kita bantu penyesuaian bahasa isyaratnya. Kita berikan free 1 jam tentunya bekerja sama dengan juru bahasa isyarat misalnya ya. Setelah itu, kita bantu teman-teman disabilitasnya paham jenis pekerjaannya bagaimana, kenalan dengan tim HRD-nya, teman-teman sekitarnya. Setelah itu kita serahkan ke perusahaan masing-masing. Dan Divaling ini akan memonitoring dalam waktu 3 bulan pertama. Kenapa waktu 3 bulan? Karena biasanya waktu percobaannya 3 bulan ya di berbagai perusahaan ya. Jadi selama itu kita akan cross-check ke kedua belah pihak, baik ke pihak perusahaan maupun ke pihak teman disabilitas yang direkrut. Jadi kalau misal ada teman-teman perusahaan yang mau rekrut, silakan hubungin Divaling. Kita akan bantu mengkoneksikan teman-teman disabilitas ke perusahaan. Gitu Mbak Maria. Oke, jadi gitu ya Mbak ya. Jadi benar-benar dibantu banget dari awal proses hingga akhir ya. Bahkan sampai masa probation, masa 3 bulan percobaan itu akan tetap dibantu atau didampingi oleh Divaling. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan dari Mbak Maria. Sama-sama. Oke, waktu sudah menunjukkan jam 5.57. Mungkin bisa kita akhiri dulu acara kali ini. Terima kasih banyak ke Mbak Dani sama teman-teman semua yang sudah berpartisipasi. Mbak Lina, Mbak Suri, semua penanya-penanya kita tadi, terima kasih banyak. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita live sesi kali ini, kita foto dulu ya bersama-sama ya.
Jadi Mungkin teman-teman semuanya. mungkin boleh dihidupin dulu videonya yang belum hidup. Kita kasih waktu deh untuk menghidupkan videonya. Oke. Kemudian ini posenya gimana nih kita Mbak Suri? Posenya pas ada yang angka Pak, yang jarinya 2, jarinya 3 bebas. Oke, bebas ya. Ini kalau jari 2 nih Asia banget nih. Oh, saya gini aja deh ala-ala Korea. Oke, siap ya semuanya ya. Masih ada yang belum. Oh, sudah semua. Oke. Udah semua ya? 1, 2. Oke, satu lagi slide lagi. berikutnya, sekali lagi. 1, 2. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Dani udah Terima mau kasih, share Suri. ilmu dan Terima kasih, pengalamannya. Mas Idan. Semoga sukses terus sama nulisnya, semoga bukunya makin banyak. Amin. Saya pengen baca juga itu buku-bukunya. Terima kasih Mbak Tani. Ya. Thank you Kak Dani. Terima kasih semuanya. Mbak Lina, juru ketik kita yang luar biasa. Terima Halo, kasih. terima kasih semuanya. Mbak Suri, terima kasih teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kondisi, kemudian selamat berbuka puasa. Belum ya? Hampir ya? Oke. Belum. Selamat hampir menunaikan ibadah puasa sore ini. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di Bincang Kerja di Faling berikutnya. Jangan lupa untuk follow Instagram kita terus, untuk terus mendapatkan informasi yang update tentang apapun kegiatan dan informasi di Faling. Di @difaling, pakai F ya. Oh iya, ini ada informasi juga sebelum kita live ya. Dan sebelum pada live, terutama untuk teman-teman tunanetra, Think Web itu buka lowongan loh sekarang, by the way, ya untuk teman-teman disabilitas. Tapi bukan untuk staf tetap, tapi untuk freelance. Lumayan tapi pendapatannya bisa sampai 15 juta per bulan. Posisinya adalah customer support social media. Jadi tugasnya adalah untuk menyelesaikan tiket prakerja. Prakerja itu adalah program dari Bapak Jokowi ya. Nah, menyelesaikan tiket ini gimana maksudnya? Maksudnya adalah menjawab chat yang masuk, menjawab jika ada pertanyaan, sampai teman-teman yang bertanya itu mengerti tentang permasalahan mereka, solusinya seperti apa. Gitu. Jadi kalau kalian mau dapat pendapatan tambahan, silakan apply, hubungin tim di Faling. Oke? Wah, mantap kali ya. Sesi kita kali ini tuh nggak hanya nambah temen, nggak hanya menambah pengetahuan dan juga skill kita tentang dunia digital, tapi kita juga dapat informasi tentang kerja. Ya, luar biasa. Oke, kalau gitu saya, Idan, mengucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Yang pengen tahu tentang lowongan kerja dari Think Web tadi, itu bisa dilihat di chat ya. Bisa langsung menghubungi di Faling. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa Kak. Bye-bye semua. Sampai jumpa semuanya. Selamat berbuka puasa.